sekelas Rasul Paulus, dia rasul saudara. Tapi ungkapan yang ditunjukkan kepada jemaat di Filipi adalah ungkapan yang penuh kasih, penghormatan, penghargaan yang tulus kepada mereka. Ini penting saudara, karena saya temukan banyak orang yang kalau hidup masih laleke, masih togor orang saudara. Tapi kalau Tuhan berkati, angkat sedikit dia mulai kasih tunjuk dia pun ekor. Mulai kasih tunjuk dia pun gaya, jalan susun togor orang. Ya toh, anggap diri paling hebat, paling bisa dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Sesukses apapun kita, pencapaian kita seperti apapun hari-hari ini, mungkin lebih dari orang lain. Tapi tidak boleh membuat cara pandang kita terhadap orang lain itu rendah. Kita sama, kita saudara seiman, saudara dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman serta melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya, tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini saudara-saudara merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi saudara-saudara ya. Ini surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi, dan kita tahu bersama bahwa surat ini terkenal dengan istilah surat dari penjara atau surat dari tahanan, saudara-saudara. Sekali lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, saudara-saudara, terkenal dengan surat dari penjara atau surat dari tahanan, saudara-saudara. Kemungkinan besar Paulus itu dipenjarakan di Roma, tapi dipenjarakan bukan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Paulus, tapi justru dipenjarakan karena kebenaran, karena Injil, saudara-saudara. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Filipi pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13 mengatakan begini saudara-saudara. Filipi pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dari dua bagian ini, ayat 12 dan ayat 13 di sini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa Injil itu tidak bisa dibelenggu, saudara-saudara. Meskipun fisik dibelenggu, meskipun pribadi daripada Rasul Paulus itu dibelenggu atau dipenjarakan, saudara-saudara, tetapi firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan, saudara-saudara. Injil tidak bisa dipenjarakan, Injil tidak bisa dibelenggu, saudara-saudara. Nah, inilah yang dikatakan Rasul Paulus juga di dalam bagian yang lain, ya. Misalnya 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9 di sini dikatakan begini, karena pemberitaan Injil inilah saudara-saudara aku menderita. Jadi dia menderita saudara-saudara bukan karena ganggu istri orang, dia menderita bukan karena mencuri, bukan penderitaan yang dicari-cari saudara-saudara, tetapi dari ayat ini kita bisa lihat secara eksplisit bahwa Rasul Paulus menderita karena Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, padahal dia bukan seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak bisa terbelenggu. Amin, saudara. Dianya bisa terbelenggu, dianya bisa ada di jeruji besi, dianya bisa ada dalam penjara, saudara-saudara. Tapi Injil tidak bisa terbelenggu. Injil tidak bisa dipenjarakan, saudara-saudara. Justru Injil semakin meluas, saudara-saudara, tersebar. Dan menariknya, saudara-saudara, meskipun dalam penjara, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus atau nasihat-nasihat dari Rasul Paulus itu sungguh luar biasa dan menguatkan atau membangkitkan iman daripada jemaat-jemaat di Filipi, saudara-saudara. Bagaimana tidak? Kalau saudara baca tulisan-tulisan Rasul Paulus, meskipun dalam penjara, saudara-saudara, Rasul Paulus menulis tentang bersyukur, saudara-saudara. Mengajak orang untuk bersyukur itu tidak mudah loh, saudara-saudara. Kalau bersyukur dalam keadaan
keadaan lagi baik-baik, itu mah semua orang bisa. Bersyukur pada saat doa kita dijawab, itu mah semua orang bisa. Ini bersyukur, saudara-saudara, dalam keadaan yang tidak nyaman, saudara-saudara. Sedang ada dalam penjara, tapi dalam suratnya dia bicara tentang bersyukur, saudara-saudara. Juga dikatakan dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, ada bersyukur dan juga ada kata berdoa di sana. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4 dia bilang, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada kata sukacita di situ lagi, saudara-saudara. Padahal surat ini ditulis dalam penjara, tapi bisa bersyukur. Dalam penjara, tapi bisa berdoa. Dalam penjara, tapi tetap bersukacita. Itu baru luar biasa. Amin, saudara-saudara. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dia bilang, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Ini tidak mudah, saudara. Bersukacita dalam keadaan semua lagi baik-baik mah gampang, saudara. Bersukacita pada saat waktu kita berdoa langsung Tuhan jawab. Titik terangnya itu jelas. Woy, kita bilang Tuhan baik, itu mah gampang, saudara. Kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Kita bersyukur, bersukacita itu mah gampang. Ini bersukacita dalam penjara, saudara. Dan itu tidak mudah. Dan ini mengantar kita untuk kita memahami bersama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam keadaan seperti apapun, saudara, kita tetap bilang, sekali Yesus, tetap Yesus di hidupku. Amin, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, tantangan apapun, situasi sulit apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Tunjukkan karakter Kristus yang benar, saudara. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam tantangan, meskipun dalam masalah. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama dari Rasul Paulus, ya. Tentu Paulus bisa melakukannya, saudara-saudara. Ya, pasti ada pertanyaan, mengapa Paulus bisa melakukan itu, ya? Paulus bisa melakukannya karena Paulus berfokus pada Injil dan Kristus, saudara-saudara, bukan pada keadaannya. Itu yang membuat dia bisa melakukannya. Pasti ada pertanyaan, mengapa Paulus begitu mampu ya melakukannya? Dalam kesulitan tetap bersukacita, dalam kesulitan tetap bersyukur. Apa rahasianya, saudara? Kalau kita baca firman Tuhan yang saya dapati, saudara, kalau baca saudara bisa dapati kesimpulan yang lain lagi, saudara, ya, poin yang berbeda lagi. Tapi yang saya bisa lihat di sini, saudara, bahwa Paulus itu berfokus pada Injil dan Kristus, bukan pada keadaannya, saudara. Makanya Filipi pasal 1 ayat 12, Filipi pasal 1 ayat 12, kembali lagi di ayat yang tadi, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, saudara. Yang dia fokuskan itu adalah kemajuan Injil dan bukan keadaan yang sedang dalam penjara ini yang lagi sulit. Tidak, dia fokus pada kemajuan Injil. Dan juga di dalam Filipi 1 ayat 21 kita tahu, ya, Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang membuat Paulus tetap kuat. Ini yang membuat Paulus tetap menunjukkan satu nilai hidup yang luar biasa meskipun ada di dalam kesulitan, saudara. Saya berharap kita semua pun demikian. Jangan pas senang saja, doa lagi dijawab saja, lalu kita sepertinya mau menunjukkan satu gaya hidup yang rajin ibadah, rajin berdoa. Lalu bagaimana kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kita? Tetapkah kita bersandar pada Tuhan, berpegang pada Tuhan, ataukah kita meninggalkan Dia? Orang-orang yang ada di dalam Tuhan sungguh-sungguh, saudara, bertumbuh kuat di dalam Tuhan, bertumbuh teguh di dalam Tuhan, dia tidak mungkin mundur apapun persoalan, tantangan dan masalahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari Filipi pasal 4 ayat 1 ini, saudara-saudara, saya akan berbicara dua hal saja, saudara-saudara, di dalam Filipi 4 ayat 1 ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita akan bicara tentang sapaan penuh kasih sayang dari Paulus kepada jemaat Filipi. Dan yang kedua adalah nasihat penuh kasih yang disampaikan Paulus, ya, kepada jemaat di Filipi. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 1 ini hanya dua hal yang akan saya bicarakan, saudara, ya. Yang pertama, sapaan penuh kasih sayang, penghormatan, penghargaan kepada jemaat di Filipi, dan yang kedua adalah nasihat penuh kasih dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Kita masuk yang pertama, saudara, ya.
Sapaan penuh kasih sayang dan hormat kepada jemaat Filipi. Masih di ayat 4, masih ada di ayat 1 dari Filipi pasal 4 bagian A. Di situ dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kalimat ini jelas menunjukkan saudara-saudara bahwa Paulus sangat mengasihi, menghargai dan menghormati jemaat di Filipi. Dia sangat menghormati jemaat Filipi, dia sangat saudara-saudara mengasihi dengan tulus jemaat di Filipi, saudara-saudara, ya. Meskipun dia seorang rasul, tetapi pengakuan yang keluar dari mulutnya bukanlah pengakuan kesombongan, saudara, tetapi pengakuan kerendahan hati dari seorang Rasul Paulus. Matthew Henry mengatakan begini, begitulah ia mengungkapkan rasa senang dan kebaikan hatinya terhadap mereka, supaya nasihat-nasihat yang disampaikannya kepada mereka bisa membawa hasil yang jauh lebih baik lagi. Ia menganggap mereka sebagai saudara-saudaranya, walaupun ia seorang rasul besar. Ini luar biasa, saudara. Kita tidak boleh bikin perbedaan, saudara, karena pencapaian kita berbeda dengan yang lain, ya, berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain, saudara-saudara. Atau berkat-berkat kita berbeda dari jemaat-jemaat yang lain, atau pangkat kita berbeda dari jemaat yang lain, jabatan kita berbeda dari yang lain, saudara. Itu tidak boleh membuat kita menjadi seorang anak Tuhan yang sombong dan merasa bahwa kamu lebih tinggi dari orang lain. Sekelas Rasul Paulus, dia rasul, saudara, tapi ungkapan yang ditunjukkan kepada jemaat di Filipi adalah ungkapan yang penuh kasih, penghormatan, penghargaan yang tulus kepada mereka. Ini penting, saudara, karena saya temukan banyak orang yang kalau hidup masih laleke, masih togor orang, saudara. Tapi kalau Tuhan berkati, angkat sedikit, dia mulai kasih tunjuk dia pu ekor, mulai kasih tunjuk dia pun gaya, jalan susun togor orang, ya toh, anggap diri paling hebat, paling bisa dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu waktu saya khotbah di sini, saudara. Rasul Paulus bicara di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, ya. Di situ kan Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada, ya, karena kasih karunia. Di ayat 10 ini didominasi oleh kasih karunia, kata kasih karunia, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada sekarang karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras, ya. Dia mendapatkan kasih karunia, tapi kasih karunia itu tidak disia-siakan. Tidak disia-siakan dengan cara bekerja atau melayani Tuhan. Tapi kesuksesan dia dalam melayani Tuhan, dia tetap bilang, saudara, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, kata Paulus. Tapi dia bilang bukan aku, semua karena kasih karunia. Ini menarik Bapak Ibu, ya. Sesukses apapun kita, pencapaian kita seperti apapun hari-hari ini, mungkin lebih dari orang lain. Tapi tidak boleh membuat cara pandang kita terhadap orang lain itu rendah. Kita sama, kita saudara seiman, saudara dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita boleh berbeda dalam hal karunia, atau mungkin pencapaian lahiriah dan sebagainya. Tapi perlu diingat, kita bersaudara. Perlu kita ketahui, saudara-saudara, bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang luar biasa, ya. Tentu Paulus mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ini tidak sembarang Rasul Paulus ngomong seperti ini, saudara. Karena memang jemaat Filipi adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang patut diteladani, saudara. Ya, jemaat yang benar-benar mengasihi Paulus. Itu terlihat dari apa, saudara? Waktu Paulus dalam penjara, saudara. Waktu Paulus dalam penjara, mereka mengirimkan Epafroditus, saudara. Epafroditus itu diutus dari jemaat-jemaat Filipi untuk menemani atau membantu Paulus dalam penjara. Berarti ini bukan jemaat-jemaat biasa. Ini bukan jemaat yang tidak peduli dengan hamba Tuhan. Ini bukan jemaat yang acu tak acu mau mati di mana mati. Susah suruh lu mau khotbah keras misalnya. Suatu saat nih Bapak Gembala dan saya ada di sel misalnya. Karena kami ngomong kebenaran, ya. Berharap ada yang lihat. Jangan ada yang bilang mau mampus siapa suruh. Tidak ada begitu, saudara. Jemaat-jemaat Filipi tidak, saudara. Mereka menunjukkan kasih mereka kepada Paulus. Mereka mengirimkan Epafroditus, diutus oleh jemaat Filipi untuk membantu keperluan Paulus dalam penjara. Perhatikan dalam Filipi pasal 2 ayat 25.
Filipi pasal 2 ayat 25. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jemaat Filipi adalah jemaat yang peduli dengan hamba Tuhan. Jemaat Filipi adalah jemaat yang menghormati hamba Tuhan. Jemaat Filipi adalah jemaat yang tidak membiarkan hamba Tuhan itu sendiri, saudara. Mereka peduli, ada kepedulian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat ini, saudara. Bahkan, saudara, tidak hanya Epafroditus yang datang, ada pemberian juga. Ada persembahan juga yang dititip di Epafroditus untuk kasih di Paulus untuk keperluan daripada Paulus. Coba perhatikan Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, kata Paulus, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Tidak hanya sekedar Epafroditus yang pergi ke penjara dan menemani Rasul Paulus atau membantu Rasul Paulus, tapi juga ada pemberian yang dititipkan. Sekali lagi, saya khotbah begini, bukan saya minta uang saudara. Tidak, saya sedang bahas firman Tuhan, saudara. Oh, betul maksud itu supaya sebentar nanti pulang ada yang kasih. Tidak, saudara. Tidak, saudara tidak kasih, saya tidak mati. Ya, saya punya Allah yang kaya. Tapi kalau saudara mau kasih, bolehlah. Boleh, mas saya tolak, kan tidak mungkin saya tolak, saudara-saudara. Kalau saya mau jelaskan barang yang saya pakai juga ini dari jemaat semua, saudara-saudara. Saya ini orang paling malas tahu. Kalau kasih saya omong, memang ini pemberian jemaat. Jemaat yang kasih, tapi saya tidak usah sebutkan namanya ya. Tidak usah. Dia lihat, saya sudah tahu. Dia sudah senyum tuh. Mulai dari sepatu sampai yang lain. Dia akan senyum. Saudara, saya lihat saudara muka. Mana yang senyum terbuka lebar. Andalah yang memberikan ya. Jadi ada pemberian, saudara, persembahan dari jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Saudara, ini bukti bahwa mereka betul-betul mengasihi Paulus, memperhatikan Paulus, saudara. Ya, jemaat Filipi memahami, saudara, bagian firman Tuhan. Saya pikir mereka paham apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya Galatia pasal 6 ayat 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 bilang begini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dari firman. Orang yang telah menerima pengajaran ya firman Tuhan dari seseorang yang mengajarkan kepada dia. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini juga pukulan bagi hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang mau doi, tapi tidak bisa ajar dengan baik. Banyak itu. Khotbah dari tahun ke tahun cuma perpuluhan. Khotbah dari tahun ke tahun cuma uang, berkat. Bukan tidak boleh, tapi tidak usah dikte Tuhan. Dia bisa memberkati, amin. Begini banyak teks yang bisa Anda bahas cuma itu saja. Ini yang saya lihat loh. Itu pendeta tidak berkembang, khotbahnya cuma itu saja, saudara. Tapi berharap jemaat itu kasih ke kamu sesuatu. Bukan mereka tidak mau kasih, tapi kamu juga tolong kasih makan yang mengenyangkan mereka. Dalam siaran saya di radio, ada yang bertanya begini, Pak, kami berkunjung ke gereja lain, kami dimarahi oleh pendeta kami. Ini bagaimana? Bagaimana menurut pandangan Pak Pendeta? Saya bilang ya, kita tidak bisa tegur kalau mereka pergi ke gereja lain karena mereka pengen kenyang. Yang namanya lapar, saudara-saudara, dia akan makan supaya dia kenyang. Dalam hal ini makanan rohani, saudara. Anda tidak bisa marah mereka. Kalau Anda marah mereka untuk jangan pergi ke gereja lain, artinya Anda siap memberi makan mereka kenyang supaya mereka tidak pergi ke gereja lain. Amin. Kan banyak yang begitu. Padahal hanya berkunjung. Saya yang sekretariat di sini, saya tanya simpatisan mana yang saya paksa jadi jemaat sini. Tidak ada, kecuali dia mau. Bahkan ada yang paksa-paksa. Pak, kami semua jadi jemaat. Terlalu terpaksa, bro. Oke, saya kasih surat pernyataan. Karena malas, saudara, nanti jadi ribut toh. Sungguh-sungguh bertumbuh dulu dan merasa bahwa saya betul-betul bertumbuh di gereja ini dan mau jadi jemaat. Oke, kami terima begitu. Daripada orang baru datang satu kali langsung kita mana surat, langsung catat namanya. Di sini tidak begitu, saudara. Ya. Mau supaya orang lain tidak pergi ke gereja lain, ya sebenarnya sih berkunjung tidak ada persoalan. Berkunjung tidak ada persoalan, kan bukan jadi jemaat. Tapi kan mereka ketakutan, berkunjung saja mereka marah. Kalau kalian marah, kasih makan mereka kenyang supaya mereka tidak berkunjung ke gereja lain. Omong kasar begitu, ya kan saudara? Supaya mereka tidak pergi ke gereja lain, kamu kasih makan mereka kenyang. Masa baca
Pengumuman lebih lama dari khotbah. Khotbahnya 15 menit. Mau jadi apa? Begitu 15 menit atau 20 menit tidak ada khotbah yang menegur dosa atau pengajaran doktrinal dan lain sebagainya. Pengajar sesat begini banyak. Kalau jemaat tidak dibekali dengan pemahaman yang benar, mereka akan tersesat. Amin Bapak Ibu. Itulah mengapa mereka pergi ke gereja lain. Salah satunya adalah gereja kita. Lalu mereka kena marah. Kalau Anda marah mereka, saya bilang di radio itu, kasih makan mereka kenyang. Kalau tidak, mereka akan cari makan di tempat lain. Karena mereka lapar. Orang lapar, dia harus cari makan. Kan dia harus memuaskan, dia pun lapar ini saudara. Lapar secara rohani maksud saya. Amin Bapak Ibu. Jadi ini penting saudara. Yang berikut saudara, yang juga menarik adalah bahwa jemaat Filipi ini tidak hanya mengasihi Paulus sebagai hamba Tuhan, tapi juga mereka mengasihi Epafroditus. Mereka sedih waktu mendengar Epafroditus sakit. Mereka tidak hanya mengasihi Rasul Paulus ya, dengan mengirimkan Epafroditus, saudara, untuk membantu keperluan Rasul Paulus. Tapi sekarang Epafroditus ini juga sakit, saudara. Dan mereka juga sedih mendengar hal itu. Perhatikan Filipi pasal 2 ayat 26. Filipi pasal 2 ayat 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Karena ia sangat rindu kepada kamu. Maksudnya Epafroditus rindu kepada jemaat ya Filipi. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Dan susah juga hatinya. Susah hatinya bukan karena sakitnya. Tetapi susah hatinya sebab kamu jemaat Filipi mendengar bahwa ia sakit. Lalu ayat 28. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 28 dikatakan begini. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, maksudnya Epafroditus, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Amin, saudara. Supaya bila kamu melihat Epafroditus, kata Paulus, kamu dapat bersuka cita. Berarti sebelumnya mereka berduka cita. Berarti sebelumnya mereka sedih. Makanya Paulus bilang tidak bisa. Kamu kembali pulang saja. Kamu kembali saja kepada mereka. Ini menunjukkan saudara bahwa jemaat-jemaat ini saudara tidak hanya mereka memperhatikan hamba Tuhan dalam hal ini Paulus, tapi juga memperhatikan jemaat yang satu ini. Siapa? Epafroditus. Mereka juga memperhatikan dia, tidak hanya Paulus. Tidak hanya hamba Tuhan yang mereka kasihi, tetapi sesama jemaat mereka kasihi. Ini hal yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan sikap hati kita terhadap hamba Tuhan atau sesama saudara seiman kita? Apakah saudara mengasihi mereka? Apakah saudara menghargai mereka? Apakah saudara menghormati mereka? Ataukah saudara bersikap acuh tak acuh terhadap mereka? Belajar dari jemaat Filipi. Belajar daripada teladan jemaat Filipi. Mereka punya kasih yang luar biasa ya terhadap seorang hamba Tuhan ini, yaitu Paulus. Mereka perhatikan sekali ya Rasul Paulus. Ya, mau dari persembahan kasih dari mereka, ya mau dari apa saudara, Epafroditus dikirim ke dia saudara. Tapi juga mereka memperhatikan Epafroditus ini yang juga adalah jemaat yang diutus. Jemaat memperhatikan jemaat. Ini luar biasa. Saya berharap di Amazing Grace juga begitu. Jemaat memperhatikan jemaat. Bukan hanya jemaat perhatikan hamba Tuhan. Jemaat perhatikan jemaat juga, saudara. Saling memperhatikan, jangan cuek, jangan acuh. Ada yang sakit, pergilah ke rumah sakit untuk doa. Bawa sedikitlah apa ke yang saudara bisa kasih. Pisang ke, apa ke. Tapi tanya dia sakit apa. Mungkin saudara boleh makan minyak, jangan bawa pisang goreng. Bawa pisang apa kok. Terserah, ya. Pokoknya kamu pergi itu bawa sesuatu. Perhatikan sedikit jemaat-jemaat yang sakit. Ini contoh. Ada kasih yang ditunjukkan seperti jemaat di Filipi. Amin kok Bapak Ibu. Sekarang ini banyak orang gereja tuh kelihatan betul dia bergereja. Rajin tapi cuek. Rajin bergereja tapi acuh. Ini aneh saudara. Ada yang salah dari kasih saudara kepada Tuhan. Karena seseorang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Manifestasinya adalah mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Omong kosong kamu bilang mengasihi Tuhan tapi kamu tidak mengasihi sesama. Jenguk saja di rumah sakit tidak pernah pergi. Ini hal kecil saudara. Tapi ngomong kasih hebat. Contoh, ada yang susah, ada yang butuh pertolongan kita, bantuan kita. Ya kita tidak pernah tolong, harus tolong. Tapi ya kita juga jangan polos-polos, mesti cek. Kan ada juga yang putar balik. Maksudnya ada jemaah juga yang tukang putar balik begitu. Kita memberi tapi dalam kebenaran.
Begitu, jangan asal-asal memberi, betul dia susah, dia butuh, kita kasih bantuan. Tidak ada jemaat tuh yang kotong kasih dia uang, dia pemain judi. Ada yang begitu, itu jemaat yang kasihan lu nanti begitu-begitu. Tapi maksudnya dari teks ini, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini hal yang sangat penting saudara-saudara untuk kita pelajari bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 10 bilang begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat baik kepada teman-teman kita seiman? Ataukah kita culas? Ataukah kita cuek? Ataukah kita acuh? Ini menjadi pertanyaan buat setiap kita. Dan saya berharap kita tidak seperti orang-orang yang mau hidup sendiri dan tidak peduli orang lain. Kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hari ini dia susah, kita tolong. Bisa jadi saudara ya, kita susah dia tolong kita. Meskipun tidak selalu begitu ya. Tapi minimal kita taburlah sesuatu yang baik seturut apa yang Tuhan mau dalam firman. Amin saudara. Berbuat baik ya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. 1 Yohanes 3:18 kan bilang begitu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang diwujudkan. Sekali lagi saudara, kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang diwujudkan. Kalau hanya sekedar ngomong saya mengasihi kamu tanpa pembuktian nyata, maka itu hanya sekedar teori. Yang Tuhan mau kasih itu dipraktekkan saudara. Ya. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tapi dengan perbuatan. Tapi ingat itu tuh yang terakhir. Dalam kebenaran. Meskipun kadang-kadang ya. Ada orang-orang yang minta bantuan di kita tidak bisa bantu. Misalnya pinjam uang 20 juta kan kita tidak ada. Saudara ya jujur saudara saya tidak ada. Mari saya doakan. Minimal kamu buat apa ke? Doakan dia ke. Ini semua lu bilang son ada. Uang susun ada, suruh berdoju. Lu cari hamba Tuhan lain. Kok lu bikin apa sah? Selama ini dia Amazing Grace, ikut 2 puasa, dengar khotbah yang luar biasa dan apa yang mati. Kak Paul, saya memang gila Kak Paul. Inilah, karena kita kurang berdoa makanya lampu. Kadang-kadang beliau juga mau main lampu pas khotbah lagi. Asin baru khotbah akan bakar dia ya. Ada cerita, saudara-saudara, mungkin saya sudah pernah cerita yang tadi ibadah berapa atau di khotbah kapan saya sudah lupa, saudara-saudara. Ada anak-anak pemuda yang retret. Anak-anak pemuda yang retret, lalu retretnya itu di sekitaran air terjun, ya. Lalu mereka dalam retret itu kan ada pemberitaan firman, mereka minta pendeta untuk bicara tentang kasih, saudara-saudara ya. Lalu seorang pendeta bertanya kepada mereka karena mereka sudah kumpul, lalu pendeta bertanya, siapa yang tahu tentang kasih ya? Tahukah arti kasih? Apa itu kasih? Ya, dalam bahasa Yunaninya apa? Dalam bahasa Ibraninya apa? Pokoknya ada anak-anak yang bagian depan itu, menjelaskannya hebat sekali, saudara. Ya, ngomong tentang kasih, menjelaskan tentang kasih dari bahasa aslinya jago sekali. Lalu seorang pendeta tanya seorang anak yang duduk di tengah, adik kamu tahu tentang kasih? Dia bilang, saya tidak tahu kasih itu apa. Tahu tentang kasih? Bisa jelaskan tentang kasih? Dia bilang, saya tidak tahu sama sekali tentang kasih. Waktu pendeta bertanya kepada mereka, tiba-tiba terdengar, saudara-saudara, suara anak minta tolong, saudara. Ternyata jatuh, saudara, ya, jatuh dalam air terjun, saudara, sekitaran air terjun. Dia jatuh di situ, saudara, dan minta pertolongan, saudara. Saudara tahu, ya, itu kalau terlambat ditolong, pasti mati, saudara. Dia minta pertolongan, tolong. Anak-anak yang tadi ditanyai, tahu tentang kasih? Mereka bilang tahu. Angkat tangan paling pertama, jelaskan tentang kasih pintar dari bahasa asli Yunani, pokoknya mereka bisa jelaskan tentang kasih. Tidak ada satupun yang menolong anak itu tenggelam. Semua hanya diam, lihat satu dengan yang lain. Tapi ada satu anak yang tadi tuh, waktu pendeta tanya tahu tentang kasih, dia bilang saya tidak mengerti tentang kasih. Dia tidak tahu sama sekali tentang kasih. Dia buka baju, saudara, dia langsung lompat, saudara, untuk tolong temannya yang jatuh, saudara. Saudara lihat, dia tidak mengerti kasih dari sisi teori, tapi sisi praktek dia tahu. Itu baru kasih yang nyata. Yang lain hebat-hebat omong kasih mana? Tidak ada.
Saya berharap kita tidak seperti itu. Tahu teori, menjelaskan tentang kasih, tapi juga mampu melakukannya atau mempraktekkan kasih itu. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini hal menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Makanya 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dibilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, saudara. Allah itu kasih, sumber kasih, saudara. Dan orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan sangat tidak mungkin dia tidak bisa menunjukkan kasih itu. Harus bisa menunjukkan kasih itu. Amin, saudara. Bukti nyata dari kasih ya tentu Alkitab mengatakan saling membantu, saling menolong, dan itu ada di dalam Alkitab. Misalnya Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal apa, saudara-saudara? Saling membantu. Jadi kalau tidak bantu orang, acuh, cuek, tidak ada kasih dalam dirimu. Dan Anda memang belum merasakan kasih Allah yang nyata dalam hidupmu. Anda belum rasa. Belajar dari teladan jemaat Filipi. Amin, saudara. Peduli terhadap hamba Tuhan. Peduli terhadap sesama jemaat Epafroditus. Peduli. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya, bandingkan juga saudara dengan seorang perwira. Seorang perwira yang punya seorang hamba yang sakit, saudara. Dan dia meminta kepada Yesus, saudara, untuk bisa menyembuhkan ya hambanya yang sakit. Coba kita lihat Lukas 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira, saudara, punya jabatan, saudara, bukan orang biasa, yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Ini luar biasa loh, saudara. Pejabat, ya, orang hebat, saudara, tapi tahu hargai orang. Sekarang jabatan tinggi, lihat orang tuh kayak binatang, itu mesti bertobat. Saudara lihat ini, perwira mempunyai seorang hamba sangat dihargainya. Bukan hanya dihargainya, sangat dihargainya, saudara. Ada orang yang bisa hargai orang, lu ini kaya berapa lu? Kalau tahu hargai orang lah. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati, saudara. Ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara, dia ini punya banyak alasan, saudara, ya, untuk membuang hamba ini dan menggantikan dengan hamba yang baru. Dia bisa saja buang ini hamba, saudara, lalu ganti dengan hamba yang baru. Tapi kan Alkitab ayat 2 secara eksplisit dikatakan sangat dihargainya. Jadi sangat tidak mungkin dia buang. Ini hamba ini sakit, dia bisa cari hamba lain. Dia bisa cari budak lain, saudara. Budak pada waktu itu kan tidak dihargai. Mereka tuh sama, budak pada waktu itu tuh sama seperti meja, kursi. Hanya bedanya mereka bernafas. Mereka sangat tidak dihargai pada waktu itu. Budak kalau sudah dibeli di pasar, saudara, ya, yang punya hak atas budak itu adalah si tuan yang beli budak itu. Jadi ini tuan mau buat apapun dengan dia, mau putus hubungan, mau lempar dia dimana, mau buat apa saja kepada dia, si tuan berhak karena dia sudah beli. Tapi ini tidak dilakukannya, meskipun bisa dilakukannya. Simple, sangat dihargainya. Bagaimana dengan kita memperlakukan orang-orang yang kerja di rumah? Bagaimana perlakuan kita dengan orang-orang yang tolong kita di rumah, yang mungkin kita sebut dia asisten rumah tangga atau pembantu? Bagaimana perlakuan Anda terhadap dia? Mungkinkah perlakuan Anda seperti perwira ini? Waktu dia sakit, Anda bilang, lu ini kerja terus, mau mati kok apa besok bayar lu? Ataukah saudara bilang dia istirahat dan saudara kasih dia paracetamol atau obat yang lain? Atau saudara siksa dia terus dengan kerja sampai dia mati, hanya karena saudara yang bayar dia pun gaji? Tidak boleh seperti itu. Belajar dari perwira ini. Amin, saudara. Ini luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama. Teladani jemaat di Filipi, saudara. Memberikan teladan yang luar
biasa mereka mengasihi hamba Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar hamba Tuhan dalam hal ini Paulus, tapi juga sesama jemaat Epafroditus yang diutus. Jemaat-jemaat ini pun mengasihi, sangat mengasihi, dan ini perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua,